Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Is Juhairiyah dengan NPM 212151029 dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Multimedia Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Satya Santika Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bangun ruang, yaitu terkhusus kepada bangun ruang si datar mengenai kubus dan juga balok. Selamat menyaksikan. Nah, kita langsung saja lanjut ke slide berikutnya. Di sini saya sudah membuat peta konsep atau memetakan konsep yang akan kita bahas, yaitu mengenai bangun ruang, di mana bangun ruang itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada bangun ruang si datar dan yang kedua ada bangun ruang si lengkung. Nah, ternyata bangun ruang si datar ini dibagi lagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu ada kubus, yang kedua ada balok, yang ketiga ada prisma, dan yang keempat ada limas. Nah, untuk bangun ruang sisi lengkung itu dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada tabung, yang kedua ada kerucut, dan yang terakhir ada bola. Kita langsung saja ke pengertian dari bangun ruang sendiri, di mana bangun ruang adalah suatu bangunan 3 dimensi yang memiliki ruang atau volume dan juga sisi yang membatasinya. Di sini ada jenis bangun ruang, di mana bangun ruang itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada bangun ruang sisi datar dan yang kedua ada bangun ruang sisi lengkung. Untuk bangun ruang sisi datar itu memuat ada kubus, balok, prisma, dan limas. Untuk bangun ruang sisi lengkung itu memuat tabung, kerucut, dan juga bola. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di slide berikutnya bahwa gambar kubus itu memuat persegi dan sisinya itu sangat panjang. Dan untuk gambar balok itu memuat persegi dan juga persegi panjang. Untuk gambar limas itu memuat segitiga. Untuk gambar prisma itu memuat segi 5. Dan untuk bangun ruang si lengkung itu untuk kerucut memuat tumpeng dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tabung itu memuat seperti tong sampah pada kehidupan sehari-hari, dan untuk bola itu seperti gambar bola yang dimainkan. Nah, sebelum kita lanjut untuk membahas atau mempelajari mengenai bangun ruang kubus dan juga balok, kita perlu mempelajari atau mengingat kembali materi mengenai bangun datar, yaitu persegi dan juga persegi panjang. Kenapa? Karena nanti akan saling berkaitan atau saling berhubungan. Nah, ketika kita sudah mengingat kembali mengenai bangun datar, persegi dan juga persegi panjang, kita lanjut ke pembahasan mengenai kubus. Nah, kubus itu apa sih? Kubus adalah bangun ruang sisi datar yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Teman-teman bisa lihat di PPT bahwa bangun ruang kubus ini itu sisinya berbentuk persegi ya, dan tusuknya itu sangat panjang. Adapun rumus dari kubus ini, dimana untuk mencari volume itu rumusnya adalah P sama dengan S kubik, atau volume sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi. Nah, kemudian untuk mencari luas permukaan, rumus kubus ini adalah LP sama dengan 6 dikali S kuadrat, atau luas permukaan sama dengan 6 dikali sisi dikali sisi. Nah, setelah kita memahami mengenai pengertian kubus, di sini ada sifat-sifat kubus loh, di mana kubus ternyata memiliki sifat. Yang pertama, kubus memiliki 6 sisi berbentuk persegi. Yang kedua, semua sisi dari bangun kubus memiliki ukuran serta dimensi yang sama. Yang ketiga, semua sudut bidang kubus membentuk garis bidang 90 derajat. Yang keempat, setiap sisi garis bangun kubus berhadapan dengan 4 sisi lainnya dan sama besarnya. Yang kelima, kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Yang keenam, kubus memiliki 12 diagonal sisi atau diagonal bidang. Yang ketujuh, kubus memiliki 4 diagonal ruang. Dan yang kedelapan, kubus memiliki 6 buah bidang diagonal berbentuk persegi panjang. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai pengertian kubus, rumus dari kubus, dan juga sifat-sifat kubus, di sini kubus juga memiliki unsur-unsur, di mana teman-teman bisa lihat dari gambar di samping bahwa sisi atau bidang dari kubus itu ada A, B, C, D, E, F, G, H, A, B, F, E, C, D, H, G, B, C, G, F, dan A, D, H, E. Berarti kubus tersebut itu memuat 6 sisi atau 6 bidang. Nah, yang kedua untuk rusuknya, kubus ini memiliki 12 rusuk, di mana rusuknya itu ada A, B, B, C, C, D, A, D, E, F, F, G, G, H,
EH, AE, BF, CG, dan juga DH. Nah, untuk titik sudutnya itu ada A, B, C, D, E, F, G, H. Berarti titik sudutnya itu ada 8. Nah, untuk diagonal bidangnya itu ada AF. Berarti kubus tersebut memuat satu diagonal bidang. Dan kemudian ada diagonal ruang, di mana diagonal ruangnya itu ada HB, berarti diagonal ruang kubus tersebut ada satu diagonal ruang. Kemudian yang terakhir ada bidang diagonalnya itu ada A, C, dan GE. Nah, setelah kita memahami mengenai kubus, rumus-rumusnya, sifat-sifatnya, dan juga unsur-unsur dari kubus, di sini kita lanjut ke pembahasan mengenai balok. Nah, balok itu apa sih? Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang terbentuk oleh 3 pasang persegi panjang dengan ukuran yang berbeda. Rumus dari balok sendiri itu untuk mencari volume, V sama dengan P dikali L dikali T, atau volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Kemudian untuk mencari luas permukaan itu LP sama dengan 2 dikali di dalam kurung PL ditambah PT ditambah LT, atau luas permukaan sama dengan 2 dikali di dalam kurung panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Nah, kita lanjut ke sifat-sifat balok. Balok ini sifat-sifatnya itu yang pertama memiliki total 12 rusuk yang terdiri dari 4 rusuk panjang, 4 rusuk lebar, dan 4 rusuk tinggi. Kemudian yang kedua, sisi balok berbentuk persegi panjang atau persegi panjang dan persegi. Yang ketiga, balok memiliki 6 sisi yang terdiri dari 3 pasang, yaitu sisi depan belakang, sisi atas bawah, dan sisi kiri kanan. Yang keempat, balok memiliki total 8 sudut. Yang kelima, balok memiliki 12 diagonal sisi yang terdiri dari 3 diagonal yang sama panjang untuk setiap pasangan sisi. Yang terakhir atau yang keenam, balok memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang. Setelah kita memahami mengenai kubus dan juga balok, kita lanjut untuk lebih memahami lagi, diberikan contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama itu diketahui sebuah kubus PQRS TUPW mempunyai panjang rusuk 16 cm. Berapakah luas permukaan dan volumenya? Ini mudah sekali kita selesaikan dengan cara sistematis, dengan cara matematis, yaitu diketahui, ditanyakan, dan jawab. Nah, diketahui tadi sudah diketahuikan bahwa panjang rusuknya itu sama dengan 16 cm. Nah, yang ditanyakan adalah luas permukaan dan juga luas volume. Maka kita langsung saja kita balik lagi, lihat ke slide sebelumnya bahwa rumus untuk mencari luas permukaan kubus itu adalah LP sama dengan 6 dikali sisi kuadrat. Berarti 6 dikali S-nya itu kita tinggal substitusikan saja. 16-nya itu substitusikan ke dalam nilai S. Berarti 6 dikali 16 kuadrat. Nah, kita terlebih dahulukan nilai di dalam kurung. Berarti 16 dikali 16 itu sama dengan 256. Kita lanjut ke perhitungan. 6 dikali 256 itu hasilnya adalah 1536 cm persegi. Nah, itu untuk luas permukaan kubus. Kita lanjut untuk mencari nilai volumenya, yaitu rumusnya tadi sudah dijelaskan bahwa rumusnya adalah Pi sama dengan S kubik. Berarti Pi sama dengan 16 kubik atau 16 dikali 16 dikali 16. Berarti Pi sama dengan 4096 cm kubik. Jadi, sebuah kubus PQRS TUPW itu luas permukaannya yang memiliki rusuk 16 cm adalah 1536 cm persegi dan volume kubusnya adalah 4096 cm kubik. Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu di sini Sabah ingin membungkus sebuah kotak kado tersebut dengan selembar kertas kado. Jika kotak kado Sabah berbentuk kubus dengan sisi sepanjang 25 cm, maka luas kertas kado yang perlukan Sabah adalah sebesar. Kita langsung ke diketahui, ditanyakan, dan jawab. Diketahui di sini bahwa panjang sisinya itu sama dengan 25 cm. Yang ditanyakan adalah luas kertas kado yang perlukan. Nah, maka jawabannya adalah luas kertas kado yang perlukan sama dengan luas
permukaan. Ini sama saja dengan kita mencari luas permukaan kubus. Nah, rumus tadi luas permukaan kubus adalah LP sama dengan 6 dikali sisi kuadrat. Berarti sama dengan 6 dikali 25 kuadrat. Kita dahulukan dulu yang kuadratnya, berarti 25 dikali 25 adalah 625. Berarti LP sama dengan 6 dikali 625 itu sama dengan 3750 cm persegi. Maka luas kertas kado yang diperlukan Sabah adalah sebesar 3750 cm persegi. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga, di mana sebuah balok kepunyaan Emran memiliki ukuran panjang 10 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 5 cm. Hitunglah berapa luas permukaan balok tersebut. Kita selesaikan dengan cara diketahui, ditanyakan, dan jawab. Diketahui bahwa panjangnya itu adalah 10 cm, lebarnya adalah 6 cm, dan tingginya adalah 5 cm. Ditanyakan luas permukaan. Kita jawab, untuk mencari luas permukaan balok itu rumusnya adalah LP sama dengan 2 dikali dalam kurung PL ditambah PT ditambah LT. Nah, berarti LP sama dengan 2 dikali P-nya itu kan tadi 10 dikali dengan lebarnya adalah 6. Berarti 10 dikali 6 ditambah P-nya tadi 10 dikali T-nya atau tinggi itu adalah 5. 10 dikali 5 ditambah L-nya atau lebarnya itu adalah 6 dikali T-nya atau tingginya itu adalah 5. Berarti 6 dikali 5. Nah, kemudian kita lanjut ke perhitungan. 2 dikali dalam kurung 10 dikali 6 adalah 60, ditambah 10 dikali 5 adalah 50, ditambah 6 dikali 5 adalah 30. Nah, kita lanjut. 2 dikali, kita dahulukan yang dalam kurung terlebih dahulu, bahwa 60 ditambah 50 adalah 110, ditambah 30 adalah 140. Berarti kita langsung saja 2 dikali 140 hasilnya adalah 280 cm persegi. Jadi, luas permukaan balok yang dibutuhkan Emran adalah sebesar 280 cm persegi. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang terakhir, yaitu nomor 4, di mana di sini sebuah bak mandi berbentuk balok dengan panjang 1 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 80 cm. Berapa liter volume air yang dibutuhkan untuk mengisi 2/3 bak mandi tersebut? Nah, ini lumayan rumit ya, tapi kita langsung saja ke diketahui, ditanyakan, dan jawab. Nah, diketahui di sini bahwa panjangnya adalah 100 cm, lebarnya 60 cm, dan tingginya adalah 80 cm. Ditanyakan volume air yang dibutuhkan untuk mengisi 2/3 bak mandi. Nah, kita jawab. Sebelum kita mencari 2/3 bak mandi, kita cari dulu volume keseluruhannya. Bahwa untuk mencari volume balok, itu adalah Pi sama dengan P dikali L dikali T. Berarti Pi sama dengan 100 dikali 60 dikali 80. Pi sama dengan 100 dikali 60 adalah 6.000, dikali 80 adalah 480.000. Nah, berarti jumlahnya adalah 480.000 cm kubik atau setara dengan 480 liter. Nah, 480 liter ini adalah jumlah keseluruhan dari bak mandi. Kemudian kita lanjut ke mencari 2/3 isi bak mandi. Nah, berarti rumusnya adalah Pi sama dengan, kita hitung saja, 2/3 dikali 480. Berarti Pi sama dengan 2 dikali 480 dibagi 3. Hasilnya adalah 320 liter. Jadi, volume air yang dibutuhkan untuk mengisi 2/3 bak mandi tersebut adalah 320 liter. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.